Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifat Zainuddin dengan NIM D10125101. Pada hari ini saya akan membuat video sebagai pengganti UAS statistik. Pada video ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan analisis parametrik dan analisis non-parametrik dengan menggunakan aplikasi SPSS yang mencakup pengertian, ciri-ciri, dan juga syarat penggunaan. Statistik parametrik adalah jenis analisis statistik yang menggunakan parameter-parameter populasi seperti rata-rata dan standar deviasi sebagai dasar pengujiannya. Di dalam statistik parametrik, kita berasumsi bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga metode analisisnya lebih kuat dan mampu memberikan estimasi yang lebih akurat. Statistik parametrik biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif yang melibatkan data numerik dan mengukur rata-rata antar kelompok, hubungan antar variabel, atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Contoh uji parametrik yang umum digunakan antara lain uji T, ANOVA, korelasi Pearson, dan juga regresi linier. Adapun ciri-ciri data parametrik, yang pertama ada data berskala interval atau rasio. Eh, Artinya data memiliki jarak sama antar nilai dan pada skala rasio juga memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya tinggi badan, berat badan, nilai ujian, lama lama belajar, dan pendapatan. Kedua, data berdistribusi normal. Distribusi normal berarti data cenderung membentuk pola lonceng dan tidak condong ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, varians antar kelompok seragam atau homogen. Homogenitas penting dalam beberapa uji seperti ANOVA dan t-test. Dan yang keempat, memiliki sebaran yang cukup besar. Umumnya disarankan minimal memiliki 30 sampel agar data mendekati normal sesuai teori Central Limit Theorem. Syarat utama uji parametrik adalah data harus berdistribusi normal, berskala interval atau rasio, dan variansinya homogen. Sementara uji non-parametrik digunakan jika data tidak memenuhi syarat tersebut. Misalnya tidak normal, skala nominal atau ordinal, atau sampelnya terlalu kecil. Baik, saya akan mempraktikkan penggunaan SPSS. Yang pertama, kita siapkan data, baik itu data kuesioner, penelitian mandiri, atau data simulasi, tetapi harus realistis dan logis. Kali ini saya menggunakan data simulasi. Kedua, kita pindahkan, kita blok datanya, kita copy, lalu pindahkan ke SPSS. Setelah itu kita klik variable view, kita ubah measure-nya menjadi scale. Selanjutnya kita harus uji normalitas dari data kita. Caranya kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik explore. Masukkan gender di factor list dan jam di dependent list. Kemudian klik plot. Kita centang normality plot dan
power estimation. Selanjutnya kita klik continue, lalu oke. Setelah datanya muncul, kita klik test of normality. Nah, di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena data kita eh 50 memiliki responden 52, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan Shapiro-Wilk digunakan ketika eh, jumlah respondennya 50 ke bawah. Kita melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya berada di bawah, berada di atas 0,05, berarti datanya normal. Dan jika signifikansinya berada di bawah 0,05, berarti datanya tidak normal. Selanjutnya kita scroll ke bawah, tes di tes of homo kita tes homogenitas. Kita lihat bagian signifikansinya. Jika jika nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, berarti nilainya tidak homogen. Sedangkan jika signifikansinya berada di atas 0,05, berarti datanya itu homogen. Eh, jadi data kita sekarang data kita sudah homogen karena nilainya berada di atas 0,05. Selanjutnya kita uji parametriknya. Kita klik analyze, compare means, dan independent sample t-test. Kita masukkan gender di eh, grouping variable dan jam di test variable. Kita isi define grupnya, grup 1 dengan 1 dan grup 2 dengan angka 2. Kita klik continue, lalu klik OK. Jika datanya telah muncul, eh, apabila kita lihat signifikansi to child-nya, apabila signifikansinya di bawah 0,05, maka berarti ada korelasi antara data tersebut. Ketika datanya berada di atas 0,05, berarti datanya tidak berkorelasi. Nah, data kita memiliki berkorelasi karena signifikansinya berada di bawah 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji non parametrik. Sebelumnya, uji non-parametrik adalah teknik analisis yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Teknik ini cocok untuk data yang tidak memenuhi syarat statistik parametrik. Nah, ciri-cirinya itu ada
Yang pertama, tidak membutuhkan distribusi normal. Yang kedua, memakai data ordinal atau nominal. Dan yang ketiga, tetap bekerja pada sampel kecil. Adapun syaratnya, eh, data tidak boleh berbentuk nominal, ordinal, eh, interval atau rasio. Yang kedua, data boleh tidak normal. Yang kedua, sampel tetap perlu independen. Baik, kita akan melakukan uji non parametrik. Kita klik analyze non parametric test, lalu klik legasi dialogs dan to independent samples. Masukkan gender ke grouping variable dan jam ke test variable list, dan gendernya kita kasihkan, berikan grup 1 dan di sini grup 2. Terus continue. Lalu jangan lupa centang main with new. Terus klik OK. Setelah datanya keluar, kita lihat pada seek to child-nya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti datanya tidak normal. Dan jika signifikansinya di atas 0,05, berarti nilai eh, berarti datanya normal. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.